pakai 2 perangkat. Dia dapat pakai 2 Ibu. perangkat ya. Oke, berarti pesertanya Iya. masih 2 orang lagi. Siapa ketua kelompok di sini? Saya, Bu. Iya, Pak Kadek ya. Iya. Bisa dihubungi Kadek temannya. Baik. Oke. Sudah Pak Kadek? Sebentar, Bu. Ya, oke. Sambil menunggu ya, sambil menunggu 2 orang, kita mulai saja ya. Boleh izin ya? Boleh izin lapor dulu, Bu? Oke. Oh ya, silakan. Baik, seluruh peserta Latsar, duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar Angkatan 110, Kelompok 4, Kabupaten Banggai, tahun 2022, siap menerima materi. Laporan diterima. Sebelum istirahatkan, awali dengan doa. Laksanakan. Kepada seluruh peserta Latsar, sebelum kita menerima materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kadek telah memimpin doa pada kegiatan kita ini. Kita lihat bahwa masih juga 1 orang yang belum hadir. Minta tolong Pak Acok, fasilitasi ya. Ya baik, mohon izin Dek Acok, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat saya persilakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami banggakan, adik-adik peserta Latsar CPNS Kabupaten Banggai Angkatan 106, khususnya untuk kelompok 4. Terima kasih mau bergabung dengan saya Agustina, saya salah satu coach atau saya salah satu tenaga fasilitator atau biasa disebut Widya Iswara di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, profesi ini di Sulawesi Tengah hanya 15 orang untuk saat ini, jadi memang agak sedikit padat jadwal kegiatannya, sehingga sedikit agak suaranya tidak terlalu ini ya, barangkali karena terlalu banyak show, terlalu banyak kelas yang kelas yang difasilitasi, sehingga sedikit daya stamina mulai turun ya, namanya oma-oma ya kan, dengan umur yang 51 tahun. Alhamdulillah hari ini saya sudah berkomitmen untuk teman-teman bahwa saya akan mendampingi adik-adik untuk menyelesaikan agenda 2 ini. Dan agenda 2 ini kita diberikan kesempatan hanya 5 jam pembelajaran, yang biasanya agenda 2 ini kalau kita lihat pokok materinya itu dengan modulnya setebal begini, itu luar biasa, dalam jangka 5 jam itu bisa harus terselesaikan. Pada dasarnya konsep awalnya sih kita melihat bahwa peserta Latsar yang ada saat ini adalah peserta Latsar yang hebat-hebat, yang tidak lagi perlu dicekokin dengan segala macam ilmu atau teori, karena mereka ini adalah orang-orang yang layak dan lulus dari berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Nah, kata kuncinya bahwa Anda hadir di sini adalah Anda adalah orang-orang yang kompeten, ya, orang-orang yang kompeten, yang pantas untuk menjadi aparatur sipil negara.
Baik adik-adik yang kami banggakan, sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah, anugerah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keapiatan, sehingga bisa bersama-sama melakukan aktivitas kita, melakukan kegiatan kita, yaitu pembelajaran, mengikuti pembelajaran agenda 2 yang biasanya yang disebut dengan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada ritual yang sering saya lakukan untuk memulai pembelajaran itu adalah membangun chemistry, ya kan? Walaupun sebenarnya orang lain menganggap itu hal biasa, tapi kalau saya mengatakan membangun chemistry itu adalah hal yang luar biasa saya harus lakukan. Karena kenapa? Di sini yang kita inginkan ini adalah saya sebagai fasilitator tidak akan tidak akan memberikan ilmu yang seperti sesuai dengan teori-teori yang ada di dalam buku, tetapi saya hanya ingin sebagai memanfaatkan tugas saya sebagai fasilitator, ingin memfasilitasi aja kepada adik-adik bahwa apa sih yang Anda pahami tentang nilai-nilai berakhlak. Jadi kalau ilmunya saya pikir teman-teman sudah dapatkan hal itu, dan sudah di bangku kuliah juga sudah didapatkan. Kemudian di kesempatan sebelum masuk di room ini juga diberikan ada namanya nilai pembelajaran emosi yang belajar mandiri. Saya yakin kesempatan itu teman-teman manfaatkan dengan baik. Olehnya itu saya katakan saya tidak akan membahas tentang teknisnya seperti teori-teorinya seperti apa, tetapi bagaimana ilmu penerapannya, ya kan? Ilmu yang Anda dapatkan di modul, di hasil MOOC, dan bagaimana penerapan nantinya jika Anda sebagai aparatur sipil negara, ya kan? Karena modul yang kita nilai berakhlak itu kalau dengan 6 modul itu yang harus kita selesaikan, saya pikir itu dalam jangka 5 JP itu 5 jam pembelajaran itu enggak cukup. Jadi kita ingin mau membahas bahwa seorang Robert Tegar dalam hal ini apa yang harus dia lakukan, misalnya bagaimana dia kalau menjadi pegawai negeri sipil, bagaimana menerapkan nilai-nilai berakhlak. Itu aja sih sebenarnya, ya. Baik adik-adik, ritual yang pertama saya ingin Anda memperkenalkan diri, ya kan? Itu penting bagi saya, karena tak kenal maka tak sayang, ya kan? Tak sayang maka tak cinta katanya. Sebenarnya tidak perlu dicinta karena teman-teman ini sudah membangun hal-hal yang positif. Senyum aja kalian itu sudah hal yang positif, tetapi alangkah bagusnya lagi senyuman itu Anda perkenalkan namanya dan tugasnya di mana, karena berhubungan dengan aktualisasi yang Anda lakukan nantinya. Saya persilakan dulu untuk Pak Robert. Baik Bu, terima kasih. Pertama saya namanya Robert Tengar, saat ini bertugas di RSUD Kabupaten Banggai. Sebagai? Saya sebagai dokter ahli bedah saraf. Oke. Ahli bedah saraf. Oh, kemarin sama Bu Vivi ya Pak Robert? Iya Bu. Oke. Riwayat kalian, rekam jejak kalian, saya sudah dapatkan semua dari Bu Vivi. Kemarin seharian sama Bu Vivi, jadi cerita banyak. Jadi gitulah Widya Iswara, biasa di dalam kelas itu tidak tuntas, biasanya dicerita di room. Jadi seperti itu. Oke, sebelum lanjut Pak Robert menarik MT-nya Pak Robert? MT itu maksudnya apa ya Bu? Maaf. TMT. Oh, TMT. Saya dari 2015 Bu. Wow, kok bisa ya? Jadi mungkin sedikit kalau kayak kilas balik Bu, saya pertama kali bertugas di Banggai itu 2012 sebagai dokter PTT di desa. Betul, pastinya. PTT 3 tahun saya daftar PNS, cuma setelah daftar PNS waktu itu
kita di Banggai gawat darurat lah istilahnya, tidak ada ahli bedah saraf waktu Betul. itu. Mau kemana-mana dirujuk jauh sekali, bahkan Palu pun waktu itu enggak ada kan. Palu waktu tahun 2015 masih belum ada, pasien hanya dirujuk ke Makassar atau ke Manado. Pasiennya gawat semua, jadi kebanyakan dirujuk pun kalau orangnya ada duit dia naik pesawat sewa 12 kursi. Siap. Sampai di Makassar mati, jadi saya disuruh sekolah Bu. Saya sekolah, saya dipanggil prajabatan selama sekolah, tapi saya minta izin ke bos, dibilang kalau mau prajabatan berarti turun semester, ya saya prioritaskan sekolah dulu Bu. Ya. Oke, baik, alhamdulillah. Berarti kasusnya Pak Robert ini sama dengan kasusnya Dokter Maya ya? Maya. Banggai juga. Banggai, kalau tidak salah Banggai apa Banggai Laut? Orang Banggai. Orang Banggai tapi tugasnya di Banggai Laut. Itu kasus yang begitu juga. Jadi sementara CPNS, kemudian sekolah, ya kan? Sekolah. Sebenarnya kasusnya yang berbeda. Kalau Dokter Maya memang tidak mau jadi PNS, tapi orang tuanya yang mau. Akhirnya saya tidak tahu kemarin apa Dokter Maya ini lulus atau tidak, karena terakhir beliau tidak membuat rancangan aktualisasi. Jadi saya berharap, maksud saya kasusnya sama, tapi mudah-mudahan Pak Robert sudah menetapkan dirinya untuk menjadi PNS, karena menjadi dokter PTT dengan menjadi PNS itu antara bumi dan langit, Dok, ya kan? Bumi dan langit dari sisi cuannya, ya kan? Dari sisi cuannya itu beda. Tapi dari sisi pengabdiannya itu jauh. Ya, kalau kita berbicara akhirat, ya lebih baik jadi PNS, karena PNS itu semboyangnya mengabdikan diri untuk bangsa, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi lebih banyak kemaslahatannya daripada cuannya, ya kan? Nah, itu yang saya katakan, kalau dokter PTT itu kan paling sedikit 1 bulan itu bisa sampai 30 jutaan. Tapi kalau PNS itu paling tinggi 2,5 juta, ya kan? Untuk sekarang ini CPNS ya. Tapi orientasinya kalau itu bukan menjadi orientasi cuan, yang bukan orientasi. Terima kasih Pak Robert mau bergabung dengan kita sebagai ASN. Ya tentu nanti kita akan bahas ASN yang berakhlak itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa membuat pencerahan untuk teman-teman bahwa ternyata PNS itu tidak semudah yang saya bayangkan, karena cuannya sedikit gitu ya Pak Robert. Makasih Pak Robert. Oke, baik, kita langsung Ibu Aswida. Silakan Bu Aswida. Terima kasih kesempatannya Bu. Perkenalkan, nama saya Aswida Madina. Saya bertugas di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai penguji laboratorium tanah aspal dan beton. Oh, ya. Siapa ya bimbingan saya? Oke, baik, Aswida. S1-nya di mana, Wida? Di Untap. Oh, Untap. Oke. Thank you, Wida. Kita langsung ke Pak Kadek. Silakan, Pak Kadek. Perkenalkan, nama saya Kadek Darmayasa. Saya bertugas di Dinas Kominfo Kabupaten Banggai sebagai pengelola sistem dan jaringan. Golongan 2, golongan 3, Kadek? Golongan 2. Oke, baik. Karena konsep penjelasannya nanti berbeda antara golongan 2 dengan golongan 3. Jadi saya harus, mohon maaf, bukan berarti mendiskriminasikan dengan menanyakan hal itu ya, mohon maaf. Bukan, karena saya nanti tujuan dan sasaran ini yang ingin saya capai, jadi harus tahu seperti itu. Maaf sekali ya Pak Kadek, teman-teman yang lain bukan untuk mendiskriminasi, tidak. Saya persilakan Ibu Devi Ayu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ayu Prabaningsih. Saat ini saya bekerja di penempatan Rumah Sakit Dr. Halik Masulili Pagimana, Ibu. Terima kasih. Oh, Masulili. Sebagai apoteker. Iya. Apotekernya di mana, sayang? Di Universitas Hasanuddin, Ibu. Oh, Unhas. Iya. Berarti tetanggaan dengan Pak Robert ya kemarin. Oke, baik. Makasih, Ayu. Panggilannya Devi Ayu.
Praba Devi. ini banyak sekali nih. Devi, Oh, Bu. Devi. Thank you, Devi. Iya, sama-sama, Iya. Bu. Silakan Pak Yobel. Pak Yobel, semilai sedikit dong. Terima kasih, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Yobel Helm Pukudang. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk sebagai teknisi transfusi darah. Oh, pendidikannya di mana Pak Yobel? Soalnya kalau di Palu kan belum ada. Iya, saya di Jogja, Ibu. Di mana? Di Jogja. Oh, Jogja. Oke, baik. Makasih Pak Yobel. Kita menyeberang ke Ibu Prima. Silakan Bu Prima. Terima kasih kesempatannya, Bu. Ya. Perkenalkan nama saya Prima Sitianingsih. Sekarang bertugas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai penyuluh pertanian lapangan. Oke, penyuluh pertanian. Baik. Ada Pak Andre, silakan Pak Andre. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Andre. Nama saya Endro Melarante. Saya sekarang bertugas di Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Khalik Masulili Bagaimana? Oh, sama dengan Pak Yobel ya? Sama Devi. Oh, sama Devi. Oh, sama Devi ya. Pak Andre dokter atau? Iya, dokter umum. Oh, dokter umum. Baik. Baik. Makasih Pak Andre. Saya menyeberang ke Ibu Filia. Silakan Bu Filia. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Nama saya Filia Suci Nugraheni. Sekarang bertugas di Rumah Sakit Umum Kabupaten Banggai sebagai bidan. Sebagai bidan. Baik. Makasih Filia. Ada Ibu Siti Rohma. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Siti Rohma. Saat ini berdinas di Dinas Perikanan Kabupaten Banggai sebagai analis budidaya perikanan. Kasih. Analis budidaya perikanan. Oh ya. Baik. Makasih Bu Rahma. Kitanya Vira ya yang terakhir ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Abdul Latif. Sekarang saya bertugas di Puskesmas Teku di Balantak Utara sebagai dokter gigi. Oh, dokter gigi. Berarti di sini ada 3 dokter ya. Oke. Balantak itu yang apa namanya? Yang pulau apa namanya itu ya? Yang di apa namanya? Balantak kan yang bukan pulau, Bu. Bukan pulau, apa namanya yang menyeberang ke apa itu kalau mau lihat pemandangan yang Pulau Dua. Iya, cocok Bu ya. Pulau Dua ya? Iya. Di situ ada rumah sakit nggak? Enggak ada puskesmas. Puskesmas. Oh iya. Soalnya saya pernah ke sana cari-cari rumah sakit nggak ada, jadi berarti puskesmas. Iya, Bu. Baik. Terima kasih yang terakhir tadi Dokter Vira yang memperkenalkan, berarti kita masih kekurangan 1 orang lagi. Kan pesertanya 11 ya. Berarti kekurangan kira-kira nanti Pak Acok bisa melihat itu siapa sih yang belum hadir. Apakah karena jaringan? Kita sangat paham dengan kondisi daring ini, ya kan? Kondisi dengan daring ini inilah kondisinya. Terkadang kita terkendala dengan jaringan. Dan biasanya nih ya bukan peserta yang sekarang. Pengalaman kami bahwa biasa kalau sudah hilang di room, alasannya Bu jaringan karena memang itu kita belum punya kekuatan untuk melarang jaringan untuk memberikan signal. Baik adik-adik yang kami banggakan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perkenalannya. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita lebih interaktif di dalam berdiskusi. Saya katakan, saya tidak akan sekali lagi tidak mencekoki dengan teori-teori, tetapi hanya ingin melakukan berdiskusi dengan teman-teman. Sehubungan dengan
core values yang Presiden Jokowi kemarin tahun kemarin tanggal 27 Juli 2021 Presiden Jokowi itu meluncurkan core values berakhlak dan employer branding yang mana brandingnya itu lebih ke bagaimana bangga melayani bangsa. Jadi sehubungan dengan materi yang akan kita diskusikan ini adalah berhubungan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Olehnya itu perlu dulu kita pahami bersama bahwa apa sih tujuan core values itu? Ya tentu karena yang sebelum ditetapkannya core values ini nilai-nilai setiap OPD itu pasti ada, ya kan? Nilai-nilai setiap OPD itu ada, baik dari puskesmas, baik dari rumah sakit, baik dari OPD-OPD tertentu, itu memiliki nilai-nilai organisasi yang berbeda, ya. Sehingga harapannya bahwa bagaimana kalau nilai-nilai organisasi, nilai-nilai ini akan kita satukan menjadi sebuah nilai yang betul-betul yang disepakati, yang dijalankan seorang ASN sehingga ke depan akan menjadikan bahwa pondasi budaya kerja aparatur sipil negara yang profesional. Nah, core values ini bermaksud core values yang dimaksud ini merupakan singkatan yang dari berorientasi pelayanan, ya Bapak Ibu ya, adik-adik, yang mana yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hal ini sering kita dengarkan ya, seorang akhir-akhir ini 1 tahun 2 tahun ini nilai berakhlak itu sering didengarkan, karena bukan hanya di kalangan ASN yang menjadikan hal itu, tapi di BUMN juga itu sudah menjadikan core values berakhlak ini adalah sebagai nilai-nilai yang dijalankan di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, saat ini ASN dihadapkan pada tantangan disrupsi dalam berbagai bidang, sehingga tuntutan atau peningkatan kapasitas dan kompetensi menjadi keniscayaan yang harus dihadapi, ya kan, seperti itu. Nah, upaya-upaya kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ditingkatkan, karena kalau tidak kolaborasi lintas sektor, ya, yang hari ini lintas organisasi, lintas sektor, dan lintas ilmu itu, lintas profesi ini sudah harus dibangun. Tidak lagi menjadi bahwa keberhasilan dalam suatu organisasi itu adalah gawean satu OPD. Tapi kita mau memutuskan mata rantai bahwa ego-ego dalam OPD tertentu itu kita hilangkan. Tidak boleh lagi ada ego-ego sektoral, ego-ego daerah, dan ego-ego keilmuan yang dalam hal ini. Karena sehebat apapun ya seorang penyuluh perikanan, kalau ya sehebat apapun penyuluh perikanan melaksanakan tugasnya sebagai ASN, tetapi kalau tidak didukung dengan ya instansi lain dalam hal dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi perlengkapannya, dari sisi regulasinya, itu saya yakin tidak bisa bekerja secara maksimal. Sehingga whole of government atau membangun komunikasi lintas sektor itu harus dibangun sehingga mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Itu sih sebenarnya hal yang harus kita pahami, bahwa kenapa core values berakhlak ini
dijadikan sebagai landasan seorang bukan seorang menjadikan seorang landasan di dalam melaksanakan tugas kita. Entah itu kita petugas apapun, tetapi menjadikan nilai berakhlak ini sebagai dasar di dalam melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara. Jadi mohon izin adik-adik, saya coba share screen materi yang saya akan diskusikan pada pagi hari ini. Ya, bisa dilihat ya. Jadi nilai-nilai dasar PNS berakhlak ini yang kita akan diskusikan. Sekali lagi saya tidak akan memberikan penjelasan, apalagi ada dokter, ada beberapa dokter, ada Pak Tegar ya, Pak Robert di sini ya, ahli ya kan. Nah, tapi itu wajib karena ahli di bidangnya. Kalau syarat kasih Pak Robert ya kan, seperti itu. Tetapi, nah disinilah kita yang harus kita akui bahwa room ini adalah tempat berdiskusi. Kita tidak melihat daripada strata pendidikan atau keahlian di mana, tetapi di sini kita harus berkolaborasi, membangun suatu komitmen yang mana komitmen yang harus kita bangun sepakati bahwa ya, menjadi seorang ASN, entah nanti kamu golongan 2, golongan 3A, 3B, inilah yang menjadi fondasi kita di dalam melaksanakan tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, ini ada deskripsi singkat yang akan kita diskusikan di dalam pembelajaran agenda 2, bahwa agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan pegawai negeri sipil secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli, menghargai perbedaan, berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa, negara, terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat deskripsi ini adalah bagaimana sudah tertuang semua bahwa nilai berakhlak itu sudah ada di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara kompeten, berarti seorang ASN itu harus betul-betul memiliki bekerja itu secara profesional, harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Olehnya itu ingin saya putarkan film sedikit aja, putarkan film untuk teman-teman. Nanti kita cermati film tersebut ya. Kita coba buka ini. Sorry. Lagi harus dibuka. Mohon izin, kita hanya kita lebih banyak diskusi ya teman-teman ya. Jadi saya coba buka dulu.
Tunggu ya, kayaknya ada trouble nih. Apa saya? Mana nih? Aduh, mana videonya nih? Sabar ya. Siap, Bu. Siap. Sabar, Cok. Yes, Ini kok untuk peserta yang kekurangan tadi, kita kekurangan peserta 1, Bu. Dia izin, Bu. Izin kemana? Istrinya katanya istrinya sakit, tapi saya sudah japri tadi supaya bisa untuk mengikuti pembelajaran minimal lewat HP saya. Ya enggak lah, enggak boleh izin gitu. Iya, saya Rugi sudah kan konfirmasi dia juga ke nanti. PIC. Iya. Yang rugi itu kan dia, kalau kita sih Ya, tidak ada masalah. itu. Kesempatannya. Untuk sesekali juga untuk membuka kamera juga. Kalau bisa dibuka sih semua kameranya. Ya enggak, harusnya dia ikut lah. Maksudnya Harusnya. kasihan temannya nanti. Ya, ini Pak Uyunnya sudah muncul. Soalnya ada nilai-nilai tersendiri dari kami. Iya, itu dia. Ibu Widya Suara kita, dari saya juga, dari Ya, oke, sudah ada. Sudah ketemu, Bu? Sudah. Tunggu ya, Cok. Saya share screen. Oke, siap-siap. Saya mau kelihatan nggak? Belum. Belum. Ya. Belum ya, Cok? Ya, belum. Ya, Cok. Harusnya sudah muncul di... Tunggu. Oke. Ya, sudah mulai muncul. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan kembali. Kita mengorbankan darah bahkan nyawanya. Tetapi kemerdekaan bukanlah akhir, namun suatu awal untuk berjuang dengan cara baru, dengan menjadi ASN yang berakhlak. Silakan adik-adik mencermati video tersebut, baru kita diskusikan ya. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Saya mengurus akta kematian istri saya, apa bisa? Sudah isi online, Bapak? Saya tidak bisa online. Saya tinggal sendiri. Tidak ada yang bantu. Bisa nggak usah online. Bapak tidak perlu khawatir. Mari saya bantu pengisian dalam website kami. Oke Bapak, 3 hari lagi Bapak bisa ke sini untuk mengambil akta kematian istri Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Sedikit-sedikit saya sudah paham pendaftaran online. Semoga kedepannya tidak merepotkan kamu lagi ya Dik. Tidak merepotkan kok Bapak, itu memang sudah menjadi tugas saya.
Pak, KTP saya kan hilang. Saya ntar lagi nih mau pergi ke luar negeri nih. Saya harus buat paspor. Kira-kira gimana caranya Pak ya? Nih, Pak, biar ekspres. Maaf Pak, layanan di sini semua gratis. Tenang aja Pak, hanya 3 hari, Bapak tinggal mengikuti prosedurnya dan semua selesai. Iya deh, nggak apa-apa, 3 hari aja. Cepet juga ternyata ya. Tumben, sampai nyamperin saya ke kantor gini. Mau ngapain sih? Ada apaan tumben nih? Gini, kita kan sudah ketemu terakhir pas SMA. Terus ya kangen aja. Tapi ya sebenarnya sekarang kan lagi penerimaan CPNS. Kebetulan adik saya mau ikutan nih. Kamu bisa nggak bantu-bantu biar jadi PNS? Kan kamu udah jadi pejabat. Waduh bro, nggak bisa. Ikutin aja lah tesnya. Ya udah. Kalau kayak gitu, kasih tahu aja soal-soalnya. Kan bisa dihack gitu nggak sih? Dibocor-bocorin. Kasih tahu dong. Ya. Duh, nggak bisa bro. Itu namanya membocorkan rahasia negara. Saya disumpah untuk tidak memberitahu rahasia negara. Sorry ya. Masa pandemi COVID tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap produktif. Kita harus menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kreativitas dan inovasi harus terus dikembangkan. Work from home bukan berarti bermalas-malasan. Oke, bagaimana tim? Ada masukan? Besok kita kerja sesuai dengan job desk masing-masing, oke? Oke, siap. Thank you. Sekarang bukan dengan darah dan nyawa yang kukorbankan dalam perjuanganku. Musuh tetap ada, godaan untuk memperkaya diri dengan singkat, bahkan melawan diri sendiri terhadap kemalasan. Senjataku bukan lagi bambu runcing atau bedil. Senjataku adalah menjadi ASN yang berakhlak. Aku siap jadi ASN berakhlak yang bangga melayani bangsa. Kalau kamu? Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya, sangat singkat dan sangat jelas apa yang harus kita pahami. Baik, kita akan mulai berdiskusi tentang nilai berakhlak. Sorry, masih bunyi ya? Sorry. Oke, baik. Saya persilahkan teman-teman menanggapi apa yang hasil MOOC-nya. Jadi video tadi menghubungkan dengan apa yang kita dapatkan. Jadi gambaran-gambaran tentang nilai berakhlak tadi sudah dipaparkan oleh aktornya tadi, dan bagaimana tanggapan teman-teman tentang nilai berakhlak yang sudah Anda pelajari di hasil MOOC dan bagaimana penerapan. Ya, penerapan. Kalau tidak salah di modul itu sudah juga dibahas bahwa di dalam penerapan nilai berakhlak itu tiap nilai ada kata kuncinya. Nah, silahkan teman-teman menggambarkan nilai kunci tersebut dengan bagaimana penerapannya nantinya kalau Anda sudah menjadi pegawai negeri sipil. Saya langsung saja ke Pak Yobel. Silakan Pak Yobel. Baik Bu, untuk saya sendiri, ya. Itu kan berakhlak itu ada nilai-nilainya. Yang pertama itu di berorientasi pada pelayanan. Oke. Untuk saya sendiri kan sudah bekerja di rumah sakit sekitar 8 bulan. Oke. Itu sebagian besar kayaknya saya sudah melakukan nilai-nilai tersebut. Tiap hari melayani keluarga pasien yang membutuhkan komponen darah, misalkan pasien mau ditransfusi, itu saya sudah melayani dengan baik, saya pikir.
kalau untuk masalah itu. Yang kedua yaitu adaptif. Kalau untuk adaptif sendiri itu saya selama bekerja di rumah sakit walaupun banyak kekurangan, banyak keterbatasan itu saya bisa menyesuaikan dengan prosedur yang ada di situ. Soalnya kan kalau pada saat saya sekolah itu prosedurnya jauh sekali dengan yang ada di sini, berbeda jauh. Ya. Cuma ya saya menyesuaikan diri dengan yang prosedur yang ada di sini. Terus untuk beradaptif, kompeten. Kalau untuk kompeten sendiri di Indonesia kan pendidikannya itu yang paling tinggi kalau untuk di bidang saya itu memang baru D3 kan. Jadi belum bisa ini. Untuk saat ini memang belum bisa, tapi nanti suatu saat kalau sudah di ini yang lebih tinggi bisa di ini. Terus Oke, baik. Yang masih ada? Yang kalau untuk loyal sendiri, saya rasa saya juga sudah ini melaksanakan dalam keseharian kerja saya. Ya. Begitu menurut saya, Ibu. Baik. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Yobel sudah mengatakan bahwa menurut saya 8 bulan saya melaksanakan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil, ya saya sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak yang mana dalam hal ini berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, ya kan, harmonis dan lain-lain. Ya itu menurut Pak Yobel. Nah, yang harus kita pahami, ya perlu kita pahami bahwa bagaimana kata kunci yang ada di dalam modul itu, ya kan? Karena kalau tidak salah kata kunci dalam hal kata kunci yang dalam nilai khususnya orientasi pelayanan itu kalau tidak salah seorang ASN harus responsibilitas, ya kan? Responsibilitas dalam hal ini di dalam melaksanakan tugas kita sebagai apalagi Pak Yobel ini adalah lebih ke darah ya. Iya Ibu, teknisi transfusi darah. Di transfusi darah. Nah, yang menjadi persoalan selama ini pasien terkadang butuh darah, tapi ternyata darahnya tidak tersedia yang ada di transfusi darah. Nah, disinilah yang kita butuhkan kata kunci tadi, bagaimana menerapkan nilai-nilai responsibilitas tadinya, bagaimana menerapkan nilai kualitas, bagaimana menerapkan kepuasan. Nah, pertanyaannya sangat singkat sih sebenarnya kalau kita ingin menanyakan apakah nilai-nilai orientasi pelayanan ini Anda sudah terapkan, ya kan? Apakah masyarakat yang selama ini Anda layani sudah puas dengan apa yang Anda lakukan? Tidak ada keluhan lagi kah masyarakat tentang pengurusan transfusi darah? Kan misalnya seperti itu. Nah, tidak perlu orang lain sebenarnya menilai kita, tapi bagaimana kita mampu menilai diri sendiri. Apakah pekerjaan saya yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan standar, ya kan? Kalau belum, berarti ada gap di dalamnya, ya kan di situ. Kalau belum masih ada yang merasa tidak nyaman dengan tindakan-tindakan kita pada saat memberikan pelayanan, masih ada masyarakat mengeluh tentang kualitas darah yang kita lakukan, transfusi darah yang kita lakukan selama ini, berarti masih ada yang masih ada yang belum kita lakukan sesuai dengan SOP. Namun menurut kita misalnya ini sudah berjalan dengan SOP, sudah bekerja berdasarkan dengan aturan. Namun kenyataannya masih ada masyarakat yang mengeluh, ya kan? Justru masuklah nilai-nilai akuntabilitasnya, masuklah nilai-nilai harmonisnya, ya kan? Karena tidak semua yang kita layani itu begitu kita memberikan pelayanan, responnya itu masyarakat kepada kita itu positif, ya kan? Bahkan ada yang kita bisa layani tapi tensinya lagi naik, kondisi psikologisnya tidak bagus, sehingga terkadang hubungan komunikasinya tidak bagus, ya kan, seperti itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya yang ingin kita diskusikan bagaimana Anda memahami kata kunci, ya, kata kunci nilai berakhlak
ya, nilai berakhlak pada saat Anda menerapkan. Karena kalau yang lain itu kita sudah lakukan semuanya. Sudah, ya, semua kita sudah lakukan. Makanya saya katakan tadi, saya tidak akan memberikan tentang teori bagaimana harus seperti ini, tapi bagaimana tindakan seorang Yobel pada saat melaksanakan tugasnya, mampu nggak menerapkan nilai-nilai berakhlak yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Seperti itu ya Pak Yobel? Ya. Siap, Bu. Oke, saya persilahkan Ibu Filia. Ibu Filia, silakan Bu Filia memberikan penjelasan sedikit tentang nilai-nilai hasil emosi ya, hasil emosi tentang nilai-nilai berakhlak dan bagaimana penerapan nilai tersebut pada saat Anda melaksanakan tugas Anda sebagai bidan ya, bidan. Iya, Ibu. Oke, silakan Bu Filia. Iya. Untuk nilai-nilai berakhlak itu kan ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan lain-lain. Ya, Saya rasa harus kalau dihafal untuk semua, harus dipahami, jangan lain-lainnya. Nanti lain-lainnya termasuk uang dapur, bla 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 bla, ya kan? Nilai berakhlak itu apa? Harus jelas ya. Silakan. Jadi kalau untuk berorientasi pelayanan, saya rasa selama ini kita sebagai tenaga kesehatan itu sudah memberikan pelayanan yang sesuai kepada pasien. Terus akuntabelnya itu kita bertanggung jawab. Bagaimana bentuk tanggung jawabnya Anda sebagai bidan di dalam melaksanakan tugasnya, Bu? Mungkin kayak disiplin waktu. Oke. Terus melakukan pekerjaan sesuai dengan Hayo. Sesuai dengan job kita begitu, Ibu. Oke. Apalagi? Untuk kompeten, saya rasa karena untuk tenaga kesehatan kan pasti sudah lulusan sekolah ya, jadi kita itu pasti sudah kompeten dan maksudnya kita juga harus berusaha untuk meningkatkan kompetensi kita, kayak ikut-ikut seminar, pelatihan. Oke. Terus untuk yang nilai harmonis, bagaimana kita menjaga kayak hubungan dengan keluarga pasien, bagaimana kita menjelaskan kondisinya pasien yang kita rawat itu bagaimana. Apalagi saya kan di ruang bayi, jadi kan di situ keluarga kan tidak boleh menjaga, tidak ada jam besuk. Jadinya kita harus menjelaskan sedetail-detailnya kadang kepada orang tua bayi. Dan tiap hari itu pasti mereka datang, ini gimana Ses? Bayinya sudah bagaimana? Oke. Cukup? Terus loyal ya, itu kan menjaga rahasia. Jadi kayak kita juga harus jangan sampai ini kondisi pasien di dalam itu bocor kemana-mana. Kayak kan kalau kita di ruang bayi pasti ada saja bayi yang maksudnya kayak kondisinya itu aneh-aneh gitu loh Bu. Iya. Kadang kan kalau sampai di rumah, kadang kita tadi ada pasien begini, itu enggak boleh. Rasa begitu. Oke. Terus untuk adaptif, itu bagaimana kita menyesuaikan diri. Jadi kayak saya kan baru ya di rumah sakit, untuk di ruang bayi sendiri itu saya masih 1 bulan. Jadi bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan teman-teman baru, dengan lingkungan yang baru. Kolaboratif itu bagaimana kita bekerja sama dengan bagian-bagian yang lain kayak laboratorium atau dengan bagian radiologi. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kenapa agak susah ini? Agak sungkan untuk menyampaikan pengalaman kerjanya. Padahal sebenarnya betul. Yobel bilang, Filia bilang, ini sudah kita lakukan. Tapi kenapa masih ragu mengungkapkannya, ya kan? Biar Pak teman-teman yang lain tahu bahwa Filia ini kerjanya gini, kan gitu ya Filia ya. Jadi
tidak usah sungkan. Makanya tadi saya harus bangun komunikasi. Jangan lihat saya sebagai Widya Iswara, lihat saya sebagai partner kerja kalian, ya kan? Nah, jangan melihat saya Widya Iswara akan menilai kalian. Enggak, tidak. Saya hanya memfasilitasi sehingga kita terbangun. Jadi silakan membuka pemahamannya, membuka pengalamannya, berceritakan pengalamannya, karena kemungkinan besar kalau kita sudah bercerita itu akan ada kepuasan tersendiri, Bu Filia ya. Oke, baik. Kita coba ke Ibu Rohmah sebagai penyuluh. Silakan Bu Rohmah. Penyuluh ya Bu Rohmah ya. Di-mute dulu dong. Mikrofonnya sayang. Analis budidaya perikanan Ibu. Oh iya, analis iya. Oke, silakan. Ini kalau urusan melahirkan apa Dok ini? Melahirkan ikan. Apa ikan ya, urusannya Ibu Rohmah kayaknya ini. Oke, silakan Bu Rohmah. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, nilai-nilai berakhlak yang pertama itu berorientasi pada pelayanan. Nah, di perikanan sendiri itu ada namanya Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan. Nah, di sini kan banyak Pokdakan yang baru memasukkan kayak proposal banyak bertanya, dan ada juga kelompok yang sudah diberi bantuan itu kadang ada masalah, jadi kita yang bisa memberikan solusi begitu. Jadi ketika ada yang bertanya, ada masalah di lapangan, kita siap membantu begitu, memberikan solusi. Terus yang kedua itu akuntabel, jadi kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Seperti juga dalam hal penggunaan anggaran kan ada bantuan-bantuan, jadi kita nggak boleh menggunakan uang negara untuk dipakai pribadi, begitu harus bantuan diberikan disalurkan dengan baik kepada masyarakat, kepada Pokdakan tersebut. Terus selanjutnya kompeten, jadi memang menjadi ASN itu dituntut untuk kompeten, jadi kita terus meningkatkan skill kita. Mungkin kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di pusat-pusat pelatihan, kan di perikanan ada beberapa kegiatan-kegiatan gitu Bu, untuk meningkatkan skill kita di bidang perikanan. Terus selanjutnya itu harmonis, bagaimana kita sesama rekan kerja kita itu membentuk harmonisan agar pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan baik. Lanjut loyal, jadi untuk ASN baru seperti saya memang harus loyal kepada atasan, harus ya itu mungkin Bu. Terus selanjutnya adaptif, ya memang untuk kita yang baru harus bisa menyesuaikan diri di manapun kita berada, di kantor, di masyarakat, apalagi awal-awal kan masih canggung mungkin bertemu dengan masyarakat. Nah ini di sini kita memang karena kita memang berhubungan dengan masyarakat, jadi kita harus beradaptasi, harus mengetahui karakter tiap suku itu beda-beda, jadi kita harus pahami juga itu Bu untuk beradaptasi. Terus selanjutnya kolaborasi. Nah di perikanan sendiri tuh ada di Kabupaten Banggai ada namanya program Satu Juta Pekarangan, itu berkolaborasi dengan Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan untuk mewujudkan program Bupati, yaitu 1 juta 1 pekarangan. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik, makasih Bu Rohmah sudah bisa memberikan penjelasan bagaimana nilai berakhlak ini dalam dalam penerapan sebagai analis ya, analis. Jadi tentu memang kita tidak bisa pungkiri bahwa nilai berakhlak ini adalah memang dasar pondasi yang harus kita jadikan landasan di dalam melaksanakan tugas kita. Karena di dalam melaksanakan tugas kita ini tanpa bantuan orang lain, tanpa memiliki kompetensi, tanpa memiliki hubungan emosional yang bagus, itu kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya seperti itu ya. Baik, saya coba ke Ibu Prima, silakan Bu Prima. Sebelum saya menjelaskan tugas-tugasnya. Bu Prima bermasalah ya? Atau jaringan saya yang bermasalah? Jaringan saya yang bermasalah. Halo Bu Prima. Ya, silakan Bu Prima, kalau dengar suara saya silakan memberikan penjelasan sesuai nilai-nilai berakhlak sesuai dengan tugas dan fungsi Ibu Prima. Silakan, Dek.
Iya, terima kasih kesempatannya Ibu. Mohon maaf sebelumnya, tadi ada mati lampu sebentar, jadi sedang progres ini mau diganti ke laptop. Nggak Atau apa-apa, nggak menunggu apa-apa. dulu teman yang Udah lain, nggak di apa-apa? Sekarang nggak apa-apa gitu aja, nggak apa-apa. Oh iya. Yang Oke, penting terima ada kasih. wajahmu di situ. Iya, oke. Oke. Menurut saya untuk nilai-nilai berakhlak ini, yang pertama itu dia kan ada 7, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi untuk yang berorientasi pelayanan, berdasarkan tugas saya sebagai penyuluh pertanian, adapun pelayanan-pelayanan yang saya berikan untuk karena kita masih baru, karena juga saya sebenarnya ketika bertugas itu di penempatannya saya itu di Balai Penyuluhan Pertanian. Jadi sebelumnya saya sudah honor di sana itu selama 7 tahun. Kemudian Lama, berarti pengalamannya sudah banyak nih Bu Prima ya? Kalau untuk di bagian penyuluhannya saya masih belum terlalu banyak Ibu, cuman biasanya ikut-ikut senior ketika turun lapangan itu ada. Cuman saya pengalaman itu adalah guru terbesar. Iya Ibu. Jadi saya lebih banyaknya itu di kantor sebagai staf administrasi. Oke, siap. Jadi yang sepengetahuan saya dan ketika di lapangan itu, penyuluh itu dia memberikan pelayanan seperti penyaluran benih, kemudian penyediaan bibit tanaman, pelayanan bimbingan teknis, pembinaan kelembagaan kelompok tani, gapoktan, dan petani tentunya. Kemudian ketika ada masalah-masalah teknis di lapangan, kitalah yang jadi garda terdepannya mereka. Begitu. Kemudian untuk yang akuntabelnya, untuk selama ini kita tidak menerima apapun yang diberikan oleh petani. Apapun yang mereka minta selagi kita masih bisa membantu, kita berikan Ibu. Kemudian untuk kompeten, selalu harus meningkatkan intelektual, apapun pengetahuan terbaru, teknologi terbaru, itu yang harus kita berikan kepada petani, meskipun dari segi pengalaman, petani itu lebih berpengalaman daripada penyuluh. Oke, setuju. Tetapi kita membantu mereka untuk lebih tahu, mungkin dalam segi teknologi, bahasa-bahasa teknologi mereka tidak tahu, mereka hanya tahunya di lapangan, seperti membajak, pakai traktor, mungkin begitu. Teknik-tekniknya mungkin mereka yang lebih tahu, tapi kita sama-sama belajar dari petani. Kemudian untuk harmonis, selalu memberikan pelayanan yang ramah, supaya petani itu dia lebih senang ketika bertemu. Karena berdasarkan kemarin saya turun di lapangan, ada sudah petani-petani ini tidak mau dengan penyuluhnya, minta diganti, tolong diganti Pak, tolong diganti Bu. Karena penyuluhnya jutek gitu kan? Seperti itu, dan sering gini Bu, kita temukan juga di lapangan, ini penyuluhnya mana, kita tidak pernah tahu, cuman tahu nama, tapi tidak pernah turun di lapangan. Betul. Itu dia masalahnya sekarang yang saya temukan, ternyata seperti itu, karena saya juga kan masih baru turun di lapangan. Kemudian, berarti sudah komitmen bahwa Bu Prima nanti pada saat ini kan ada gaps kemarin itu, penyuluh yang kemarin itu tidak pernah turun lapangan, hanya namanya doang. Sekarang harus merubah mindset, kita harus membalikkan bahwa ternyata masyarakat itu membutuhkan bukan hanya nama, tapi butuh wujudnya. Nah, Prima hadirlah. Apakah itu bentuk nilai apa ya? Itu bentuk nilai dari harmonis, Bu. Akuntabel dong. Akuntabel. Iya. Akuntabel. Oke. Kemudian loyal kepada atasan. Selama ini apapun tugas yang diberikan, siap laksanakan. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya, insya Allah siap kita laksanakan. Oke. Sedikit saya memberikan Bu Prima penjelasan bahwa loyal itu tidak bisa juga diartikan bahwa kita siap melaksanakan apapun, ya kan?
Apapun yang diarahkan pimpinan. Jangankan seperti itu. Siapa tahu nanti kita tidak tahu ya ke depan. Bagaimana ke depan ini? Apakah yang diarahkan pimpinan ini tidak bertentangan dengan aturan? Enggak. Harusnya itu juga yang harus menjadi landasan. Kita loyal itu dalam hal misalnya kita diperintahkan oleh pimpinan berdasarkan aturan yang berlaku. Ya kan? Ya, siap Ibu. Iya, itu. Jangan karena kita loyal. Ini yang membuat ASN banyak yang masuk di jeruji, ya kan? Masuk di jeruji karena loyalnya yang berlebihan. Ya, baik, Ibu. Loyalnya berlebihan. Yang tadinya karena dia penyuluh pertanian, yang harusnya penyuluh pertanian itu harus seperti ini, tetapi karena atasan, ya kan, atasan di tempat lain, bukan atasan yang ada di Banggai misalnya kan, atasan yang mengatakan begini, Ibu Prima itu harus membuat seperti ini, pertanggungjawabannya harus seperti ini, kan loyal, ya dilakukanlah Bu Prima. Nah ternyata itu melanggar aturan. Mau nggak kira-kira kalau ada temuan pimpinan yang mengarahkan Bu Prima itu menanggung resiko dan dosa yang Ibu Prima lakukan? Pasti tidak. Yang menanggung itu Bu Prima sendiri. Dan itulah yang saya katakan karena kebetulan ini berbagi pengalaman. Kami menjadi pegawai negeri itu, pegawai PNS itu sudah 23 tahun. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa lihat dan bergelut di dunia media Iswara ini sudah 13 tahun. Saya katakan itu beberapa orang-orang hebat ya, merasa dirinya orang hebat, bukan hanya merasa dirinya, orang-orang hebat itu yang tempatnya di masa-masa pensiunnya itu bukan menikmati masa pensiun, tapi menikmati masa-masa terindahnya itu di balik jeruji. Karena itu tadi salah satunya ya, makanya di dalam aturannya bahwa seorang ASN itu tidak boleh diintervensi oleh apapun, ya kan, termasuk diintervensi oleh politik karena panas hawanya kan, mahal harganya, biaya mahal taruhannya, sehingga itu yang saya katakan ASN apapun yang terjadi, Anda seorang dokter, Anda seorang apapun itu tidak boleh diintervensi oleh politik. Silakan kerjakan tugas Anda sesuai dengan aturan yang berlaku. Kapan yang diberikan pekerjaan tugas yang tidak sesuai dengan aturan, Anda punya hak untuk menolak, ya kan? Seperti itu. Baik, thank you Bu Prima. Mudah-mudahan silakan banyak belajar lagi. Artinya begini, saya saja yang sudah, bukan saya katakan senior, yang sudah lama bergelut ini tidak pernah berhenti belajar karena peningkatan saya katakan dengan kondisi saat ini. Kalau kita tidak selalu mengembangkan diri, tidak selalu mengupdate ilmu, kita akan ketertinggalan. Kita akan tertinggal. Nah, saya tidak pernah membayangkan waktu saya menjadi pegawai negeri sipil, tidak usah 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya tidak pernah membayangkan kalau kita itu akan melaksanakan kegiatan pelatihan itu tidak perlu tatap muka langsung. Yang ada dalam bayangan saya itu ngajar itu harus ada di dalam room, ada dalam ruangan, harus ada interaksi antara 40 peserta, kemudian bla 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 bla, ya kan? Tapi sekarang dengan kondisi zamannya yang berbeda, sekarang sudah masuk ke smart ASN, sudah masuk ke teknologi, tidak perlu lagi ada sentuhan, tidak perlu lagi ketemu sentuhan kulit dengan siapapun, dengan teman-teman pesertanya, ya kan? Tidak ada lagi hal-hal yang harus face to face, ya kan? Tapi sekarang ini karena zamannya harus kita laksanakan kegiatan diklatnya itu lewat daring dan tidak mengurangi substansi yang akan kita diskusikan seperti itu. Jadi itulah yang saya katakan bahwa seorang ASN itu kalau kita mau melihat bahwa bagaimana selalu mengupdate ilmunya, mengupdate dirinya, jangan bahwa anggaplah Bu Prima selama ini sebagai tenaga administrator, ya kan, 7 tahun 8 tahun sebagai tenaga administrator itu karena sekarang harus ditempatkan sebagai penyuluh, ya mau tidak mau harus mengisi, karena ini menjadi uraian tugasnya Bu Prima saat ini adalah sebagai penyuluh. Apapun itu harus tidak lagi melihat bahwa
saya kan bukan di situ bidangnya, enggak lagi. Tapi Bu Prima bagaimana mengisi dirinya, bagaimana nilai-nilai kata kunci daripada berakhlak itu betul-betul dipahami, orientasi pelayanannya apa, akuntabelnya apa, berakhlak, harmonisnya seperti apa, supaya betul-betul di dalam menerapkan nilai-nilai tersebut kita tidak mendapatkan komplain dari masyarakat, karena yang kita ingin berikan pelayanan ini masyarakat itu beda dengan masyarakat 20 tahun yang lalu. Masyarakat sekarang ini masyarakat yang kritis, ya. Kalau dulu kita kerahkan ke A mereka, tapi sekarang kita kerahkan ke A, tetapi kalau di dalam benaknya dia merasa itu tidak sesuai, dia akan komplain. Nah, olehnya itu seorang ASN harus mempersiapkan senjatanya, karena memang sengaja tadi bahwa kita kalau kita berbicara tentang agenda 1, lebih bagaimana melihat bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan ini memang berangkat dari perjuangan para pahlawan. Tapi yang berat yang kita hadapi ini adalah mempertahankan bangsa kita dengan nilai-nilai kita masing-masing. Seperti itu, sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Ya kan? Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Prima. Saya butuh satu raise hand untuk menutup karena masih ada 30 menit lagi. Saya butuh 1-2 raise hand lagi yang ingin memberikan penjelasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Saya persilahkan. Pak Andre, barangkali silakan Pak Andre. Oke. Ada Bu Aswida, silakan Bu. Ada Bu Aswida, silakan Bu Aswida. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Dalam ASN yang berakhlak itu, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu tentang yang pertama berorientasi pelayanan. Dalam berorientasi pelayanan itu, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Tapi saya sebagai penguji laboratorium tanah, aspal, dan beton sebenarnya tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kami hanya memfasilitasi seperti kontraktor atau pihak-pihak ketiga atau pemohon yang ingin menguji, contohnya menguji pengujian beton, aspal, dan tanah. Sehingga kita harus memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang maksimal, sehingga ketika pemohon datang kepada kami, mereka merasa puas dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Maksudnya kita sebagai penguji laboratorium tanah, aspal, dan beton itu kita bertanggung jawab atas apa nanti hasil pengujian yang kita berikan kepada pihak ketiga atau pemohon pengujian. Sehingganya kita juga tidak menyalahgunakan wewenang, karena pada saat ini politik-politik atau kepentingan-kepentingan itu lagi sedang marak-maraknya, sehingganya kita harus bersikap akuntabel, bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepada kita. Kemudian kompeten, kami harus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Maksudnya dalam pengujian laboratorium tanah, aspal, dan beton itu setiap tahunnya itu ada peningkatan atau pembaharuan spesifikasi, sehingganya kita yang ada di dalam laboratorium itu dituntut untuk mampu mengembangkan pengetahuan tentang perubahan-perubahan spesifikasi tentang laboratorium. Kemudian harmonis kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Di dalam laboratorium khususnya ada beberapa ada teknisi, ada pengawasnya. Itu dalam sikap harmonis kita harus saling membantu ketika teknisinya mungkin dalam pengujiannya itu ada lupa atau kurang disiplin atau bagaimana, kita saling tolong menolong antara bidang, maksudnya tanah itu kan ada teknisinya yang lain, kemudian di beton, di aspal itu saling, ketika yang di aspal tidak hadir itu yang beton mungkin bisa membantu temannya yang di aspal, atau kita sebagai pengawas di situ bisa saling berinteraksi. Kemudian
loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Salah satunya adalah menjaga nama baik sebagai ASN, pimpinan instansi dan negara. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kepentingan politik sekarang yang masih marak, kita dituntut untuk menjaga nama baik, menjaga rahasia jabatan negara. Kadangkala biasa kita menguji laboratorium itu tanah, aspal dan beton, kontraktor atau pihak ketiga katanya dipercepat saja atau bagaimana. Jadi di loyal itulah kita dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, tapi tetap pada koridor atau peraturan yang berlaku. Kemudian adaptif kami harus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Nah, perubahan itu maksudnya begini, dalam setiap kontraktor yang datang itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, di mana kita bisa memberikan menyikapi apakah kontraktor yang maksudnya kalau yang sesuai dengan aturan berarti dia mengikuti prosedurnya. Ada juga kontraktor atau pihak ketiga yang tidak mengikuti prosedur supaya didapatkan hasil pengujian itu, supaya cepat pekerjaannya di lapangan atau bagaimana ya. Itu kita diharapkan untuk adaptif menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Kemudian di adaptif itu juga kita bertindak proaktif. Maksudnya ketika ada sesuatu hal atau permasalahan di dalam laboratorium, kita jangan menunggu untuk kita harus bagaimana ini, tapi kita yang harus mencari, dia ini sebenarnya harus seperti ini supaya pekerjaannya lebih cepat, lebih teliti dan disiplin, sehingga waktu pengujiannya itu tepat waktu. Kemudian kolaboratif kami membangun kerjasama yang sinergi. Nah, dari kami penguji laboratorium teknik laboratorium tanah, aspal dan beton itu, kami berkolaborasi dengan bidang-bidang lain yang ada di Dinas PUPR. Misalnya di bidang bina marga, di bidang infrastruktur, itu kami bekerja sama dalam hal pengujian pekerjaan fisiknya. Bukan cuma di Dinas Pekerjaan Umum, tetapi di dinas-dinas yang memiliki pekerjaan fisik untuk keberlangsungan, untuk kepentingan masyarakat. Jadi antara laboratorium, bidang-bidang lain, dan dinas-dinas lain yang mempunyai pekerjaan fisik, kami berkolaborasi untuk tujuan bersama. Demikian, Ibu. Baik. Thank you. Kita beri aplaus dulu untuk Aswida, sangat luar biasa bagi saya tentang pemahaman tentang nilai-nilai berakhlak dalam penerapan di dalam melaksanakan tugasnya. Harapan saya, teman-teman juga bisa seperti itu. Kenapa saya tekankan harus seperti itu? Karena pada saat teman-teman ujian nanti seperti itulah kondisinya nanti. Bu Aswida tadi sampaikan bahwa bagaimana Anda menerapkan nilai itu. Menghafal gampang, tapi bagaimana penerapannya? Saya izin share screen kembali materi yang ingin saya sampaikan, karena waktunya kita tinggal 15 menit. Ya, 15 menit. Jadi pada dasarnya bahwa adik-adik, yang harus kita pahami di dalam melaksanakan tugas kita itu adalah kata kuncinya. Dipahami dulu kata kuncinya, karena ini sudah nilai berakhlaknya seperti apa. Tapi yang ingin saya jelaskan, kenapa kata kunci itu sangat penting, kita bisa lihat di sini adik-adik ya, bahwa dalam berorientasi pelayanan, kita melihat bahwa definisinya adalah bagaimana berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada prima demi kepuasan masyarakat. Itu kalimat yang paling gampang diungkapkan ya. Kalimat sudah teman-teman lihat materi saya? Enggak ya? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Oh, lihat. Oke. Alhamdulillah baik. tampil. Sudah tampil. Baik. Jadi kalimat memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat itu ada hal yang paling gampang disebutkan, tapi menerapkannya adalah yang agak susah, karena yang berhubungan dengan kepuasan masyarakat. Menurut kita itu adalah sudah sesuai apa yang kita lakukan, tapi belum tentu apa yang kita lakukan itu masyarakat merasa puas dengan apa yang kita pahami. Sehingga kata kunci di dalam hal ini adalah seorang ASN itu untuk memberikan pelayanan prima itu adalah responsivitas. Jadi bagaimana seorang ASN itu sebelum orang minta tolong harus Anda layani.
Sebelum mereka bertanya, Anda yang harus bertanya lebih dahulu. Karena banyak yang kita lihat di sekarang ini, yang kalau ada orang masuk di dalam suatu organisasi kita, dalam OPD kita, dalam ingin membutuhkan misalnya data atau apa, kita itu tidak respon. Biasanya kita menunggu dulu orang datang, dia bertanya, baru kita layani. Seharusnya yang harus kita lakukan itu adalah tidak usah menunggu mereka bertanya, tapi kita yang mendatangi mereka dengan mengucapkan senyum saja itu sudah luar biasa, ya kan? Menanyakan, Ibu, ada yang bisa saya bantu, Bu? Apa yang harus saya lakukan? Itu kalimat-kalimat yang biasa saja, itu malah sudah memberikan hal yang positif untuk konsumen, ya kan? Nah, apalagi kalau sudah dilakukan dengan kualitas hasil kerja kita yang bagus, kemudian mereka apa yang kita lakukan ini mereka merasa puas. Jadi itu sebenarnya kata kuncinya. Nah, ingat, kata kunci inilah yang Anda beberkan nanti pada saat teman-teman ujian di hadapan penguji. Ya, bukan lagi maksud nilai misalnya nilainya di tahapan kegiatannya, misalnya Anda menghubungkan dengan tahapan kegiatan yang Anda lakukan, bukan hanya kata kualitas atau kata kepuasan atau kata responsivitas yang harus Anda tuliskan, tapi bagaimana teman-teman memaknai di dalamnya. Nah, di sini juga kita harus lihat bahwa kalimat afirmasinya itu adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu di dalam berorientasi pelayanan. Nah, bagaimana dengan nilai kata kunci akuntabel? Ya, betul, akuntabel itu adalah bagaimana seorang aparatur sipil negara bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, ya. Jadi sekarang kita tidak melihat lagi Bu Prima, tidak melihat bahwa Bu Prima itu yang dulu punya pengalaman di administrasi. Sekarang karena tanggung jawabnya sesuai dengan tugas uraian tugasnya, tugas dan fungsinya sebagai penyuluh pertanian, bla bla bla, berarti harus dalam hal ini Bu Prima ini bertanggung jawab dengan tugas yang diemban sekarang. Keberhasilan daripada penyuluh petani itu tergantung daripada Ibu Prima itu sendiri, karena itu adalah definisi akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya, contoh kasus yang tadi disampaikan Bu Prima bahwa masyarakat kadang petani kadang mengeluh. Kenapa? Karena yang kita ketahui itu penyuluh itu hanya namanya, tapi orangnya tidak pernah hadir. Nah, disinilah yang kita mau melihat bahwa bagaimana seorang aparatur sipil negara sebagai penyuluh dalam hal ini melaksanakan tugasnya betul-betul. Kalau penyuluh itu kan turun lapangan, penyuluh itu bukan di kantor, penyuluh itu bagaimana meningkatkan kompetensi atau skill petani di dalam bertani yang baik. Nah, sehingga kata kuncinya di sini adalah nilai integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Itu ya. Kemudian kita masuk nilai kompeten, ya, akuntabel masuk ke nilai kompeten. Nah, definisi daripada kompeten itu adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi kompeten dalam hal ini bahwa bagaimana seorang aparatur sipil negara tidak puas dengan apa yang didapatkan hari ini. Jadi terus meningkatkan kompetensi atau kemampuan atau skill yang dimiliki hari ini. Karena tidak tertutup kemungkinan apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita miliki hari ini, 10 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tidak layak lagi, tidak relevan lagi, ya kan? Nah, bisa kita lihat sekarang itu dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, ya kan? Hari ini kita menganggap bahwa Android, ya kan? Android hari ini, atau misalnya kita lihat bahwa Apple hari ini adalah luar biasa. Tapi 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, itu ada kemungkinan kalau tidak meningkatkan kapabilitasnya, tidak meningkatkan dengan fitur-fitur yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ada kemungkinan yang termahal hari ini, ya kan? 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian akan ditutup dengan kedatangan Samsung misalnya, karena Samsung bisa saja menyajikan
fitur-fitur yang di kemudahan fitur dalam fiturnya itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada konsumen. Jadi itulah yang diharuskan bahwa dari seorang aparatur sipil negara tidak boleh puas dengan apa yang didapatkan hari ini. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, kata kuncinya adalah kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Inilah kata kuncinya. Bagaimana nanti teman-teman bisa mengkalimatkan kalimat-kalimat ini di dalam penerapan di dalam beraktualisasi. Kemudian harmonis, ya, harmonis definisinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi memang kalau kita mau dilihat dari ini, kata kunci daripada harmonis itu bagaimana membangun hubungan emosional antara internal maupun eksternal, lintas sektor yang harus dibangun, karena seorang aparatur sipil negara betul bahwa Anda ditempatkan di tusi ini, tetapi tusi kalian yang Anda saat ini tidak mungkin dia berdiri sendiri, pasti ada kaitannya, ada hubungannya dengan tusi orang lain, sehingga hubungan itu yang harus dibangun, hubungan kolaborasi yang harus dibangun untuk memberikan pelayanan terbaik. Nah, apa kata kuncinya? Yaitu tadi bahwa harus peduli, harus care siapa saja, tidak melihat daripada status sosial, keluarga besar, atau hubungan darah atau apa, tidak lagi melihat seperti itu, tetapi melihat bahwa semua dilihat dari sama dalam hal ini, ya. Jadi kita tidak melihat bahwa dia adalah atasan harus diapakan, tapi melihat bahwa siapapun dia ini adalah partner kerja kita, ya. Nah, partner kerja kita. Jangan melihat bahwa status sosialnya sebagai cleaning service, kemudian sebagai postboy, ya. Tidak lagi melihat seperti itu, karena kinerja yang dihasilkan itu akan memberikan support kepada kepada tugas dan fungsi kita. Nah, kemudian loyal, ya, loyal itu adalah itu tadi contoh yang saya katakan bahwa jangan sampai loyal yang kita terlalu memaknai loyal itu sebagai bentuk daripada bentuk daripada penghargaan kita kepada pimpinan. Jadi apapun yang disuruhkan pimpinan kita lakukan. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat daripada definisi adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, saya membayangkan jika kita suatu saat akan diberikan perintah atau arahan kepada pimpinan untuk melakukan sesuatu, namun di dalam arahan dan perintah itu kita melihat bahwa justru ini merugikan negara. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa seorang ASN itu tidak bekerja begitu saja. ASN itu harus melihat dasar hukum, bekerja itu berdasarkan aturan, bekerja berdasarkan rel-rel yang ada di dalamnya. Karena kenapa? Kalau kita bekerja tidak berdasarkan dengan aturan, berdasarkan dengan rel yang ada, akan mudah untuk kita akan mendapatkan terpeleset di jurang yang dalam. Kenapa? Karena memang hal itu kemungkinan besar terjadi di lingkungan organisasi kita. Kemudian kita lihat kata kuncinya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme dan pengabdian. Kemudian adaptif, terus berinovasi. Jadi adaptif ini adalah bagaimana seorang aparatur sipil negara itu adalah peka dengan perubahan-perubahan yang kemungkinan yang akan terjadi, kemudian antusias terhadap perubahan, kemudian ada proaktif. Itu sih kata kunci daripada adaptif. Yang terakhir kolaboratif. Jadi definisi kolaboratif ini adalah membangun kerjasama yang sinergitas. Kesediaan bekerja bersama, kemudian sinergi untuk hasil yang lebih baik. Jadi memang kalau kita mau melihat adik-adik ini saya katakan hal yang mudah untuk kita kita diskusikan, tapi penerapannya yang berat.
Namun saya tidak menjudge bahwa kalian tidak bisa. Justru saya memotivasi bahwa kalian bisa lebih dari apa yang kita paparkan pada hari ini. Tergantung mindset, ya, tergantung mindset adik-adik menjadi pegawai negeri sipil. Baik, ada yang ingin didiskusikan sebelum kita kita leave dari room ini. Sebelum leave, teman-teman sudah buka Kolabjarnya. Di Kolabjar itu ada tugas, ya. Di Kolabjar ada tugas kelompok 1, tugas mandiri 2. Nah, saya bacakan kembali. Siapa tahu teman-teman, ya. Coba saya lihat ya. Ya. Ini tugas yang keduanya. Jadi silakan teman-teman, bukan langkah-langkah ya. Tugas mandirinya itu adalah identifikasi. Sorry, di apa namanya, di situ ada. Jadi ini ada tugas mandiri, menyusun, mengidentifikasi berbagai jenis yang isu yang saat ini, kemudian tentukan isu prioritasnya dengan mempergunakan APKL dan USJ. Kemudian karena ilmu ini, alat ini kan teman-teman sudah dapatkan di agenda 1, ya kan? Kemudian telaah analisis core isunya, kemudian identifikasi beberapa gagasan kreatif, ya, untuk mengatasi core isu tersebut. Kemudian tentukan gagasan kreatifnya. Kemudian tentukan kegiatan apa yang harus Anda lakukan dan rumuskan aktualisasi nilai berakhlak. Ini boleh berbentuk kolom. Format saya tidak pakai format apa, tapi silakan mau bentuk kolom, mau bentuk apa silakan. Ya, ini untuk tugas yang yang ini ya. Nah, kemudian tugas yang kedua, sorry mohon izin. Sedikit lagi, Cok. Sedikit lagi penjelasannya, Cok. Oke, siap. Mana nih? Silakan. Mepet sih. Sorry. Saya coba tugas yang kedua. Ini. Belum ya? Oke. Tugas keduanya yang ini. Tugas kelompok juga. Jadi teman-teman bisa lihat. Tugas individunya buat ringkasan materi setiap modul agenda 2. Ya, kemudian pointer-pointernya dibuat berbentuk mind mapping. Kemudian topik utama yang ingin Anda pahami dalam ini ya. Bisa lihat, teman-teman lihat ya. Sorry. Mana nih? Ya, Bu, sudah tampil. Tampil ya. Ini soalnya Acok sudah mau tutup room ini. Nah, tugas kelompok, setiap kelompok mencari ya profil seorang tokoh yang menurut kelompok Anda memiliki kemampuan reputasi yang baik dan mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dan ulasannya. Komentar setiap anggota kelompok mengenai tokoh tersebut nanti divideokan ya. Kemudian tidak usah dibuat, tidak usah di video. Mana yang Anda suka? Mau buat makalah atau mau buat video? Ya kan? Bagusnya sih video ya. Supaya ini. Tapi terserah kalau ada kelompok 1 atau kelompok 2 mau bikin makalah boleh. Ada yang mau bikin video boleh. Silakan nantinya di-upload ya, di-upload itu nanti pada tanggal 25. Kalau tugas individunya sebentar malam sudah boleh,
yang ini. Tapi tugas individu yang tadi, yang pertama tadi itu nanti dipaparkan di tanggal 25. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan untuk tugas ini? Aman, Pak Robert? Aman? Aman. Oke. Yang lain aman semua? Izin Bu, saya tanya. Silakan Pak Kadek. Di Collabjar-nya nggak ada tempat uploadnya? Kenapa sayang? Di Collabjar-nya untuk tempat upload tugasnya belum ada ya? Oh ya. Kalau sudah dibuka soalnya itu pasti sudah ada. Nanti saya coba buka lagi ya. Nanti Pak Acok buka lihat anunya. Ya, kita akan coba bantu. Jadi untuk upload tugas itu ada 3, ya 1 untuk kelompok, 2 untuk individu. Nanti dibukakan tempat uploadnya ya Bu, Pak Acok ya, Pak Khalil. Ya, siap. Iya, baik. Masih ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Kalau pada saat mengerjakan tugas, teman-teman butuh nomor telepon saya 0852 4129 5671. Silakan dihubungi pada saat. Iya. Kita sudah kembali lagi dimensi. Ibu De, Pak De, Ibu Agus, bagaimana? Yamin ternyata. Tambah waktu mungkin?